Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nastiti Mardika Aning Prabowo dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan tahun angkatan 2021. Saya berasal dari kelas B dengan NIM 260 10 12 11 375. Di sini saya akan menjelaskan tema Tunicates dari mata kuliah Planktonologi. Silahkan menyaksikan. Pengertian dari tunicates atau Urochordata disebut dengan tunicates yang diambil dari kata tunicate atau mantel. Disebut tunicates karena sebagian besar hewan Urochordata hidup menempel di bebatuan seperti mantel. Sebagian kecil Urochordata lainnya hidup sebagai plankton. Urochordata adalah subfilum dari Chordata. Kata uro pada Urochordata diambil dari bahasa Latin yang artinya ekor, sedangkan chorda yang artinya batang penyongkong tubuh dalam. Menurut Burhanuddin 2018, subfilum Urochordata juga disebut dengan tunicates. Hal ini disebabkan karena adanya selaput tunikin atau substansi kimia sebangsa selulosa yang diketahkan oleh kulitnya. Planktonic tunicates dewasa hidup bebas dan pelagis dengan contoh jenis adalah Doidolum, Pirosom, dan Salp. Tunicates memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, lapisan luar dari tubuhnya merupakan lapisan transparan. Yang kedua, tubuhnya bersifat gelatinous. Yang ketiga, beberapa kelas dapat melakukan bioluminescence. Yang keempat, tunicates planktonik hidup bebas di perairan pelagis. Dan yang kelima adalah termasuk zooplankton dengan makanan utama yaitu fitoplankton. Pada tunicates planktonik terdapat 4 jenis pelagis yaitu kelompok pertama Appendixularia. Kelas Appendixularia adalah tunicates yang berenang bebas dan soliter yang ditemukan di seluruh lautan di dunia. Seperti kebanyakan tunicates, Larvaceae adalah filter feeder. Mereka hidup di zona pelagis, khususnya di zona fotik atau terkadang lebih dalam. Mereka adalah hewan planktonik transparan, umumnya panjang tubuh kurang dari 1 cm dan tidak termasuk ekornya. Appendixularia berkembang secara seksual. Yang kedua adalah Carps. Carp disebut juga dengan julukan sea grapes atau tunicate planktonik berbentuk tong. Salps bergerak dengan berkontraksi sehingga memompa air melalui tubuh agar-agarnya. Salah satu contoh propulsi jet paling efisien di dunia hewan. Salp menyaring air yang dipompa melalui filter feeder internalnya. Makanannya fitoplankton. Salp umum di Laut Khatulistiwa yang beriklim sedang dan dingin, di mana mereka dapat dilihat di permukaan. Salp berbentuk tunggal atau dalam koloni yang panjang dan berserabut. Salp berkembang biak secara seksual. Kelompok ketiga adalah Pirosom. Pirosom adalah tunicates kolonial yang mengambang bebas, biasanya hidup di lapisan atas atau laut terbuka di laut yang hangat. Meskipun beberapa dapat ditemukan di kedalaman yang lebih dalam. Pirosom adalah koloni berbentuk silinder atau kerucut hingga panjang 18 meter. Satu koloni terdiri dari ratusan hingga ribuan individu yang dikenal dengan zooid. Ukuran koloni berkisar dari kurang 1 cm hingga lebih dari 18 meter. Mereka biasa disebut acar laut. Dan kelompok yang keempat adalah Doliolids. Doliolids adalah ordo hewan laut kecil dari subfilum Tunicates. Mereka berada di kelas Thaliaceae yang juga termasuk Salps dan Pirosom. Tubuh Doliolid cenderung kecil, biasa panjang 1 hingga 2 mm saja, yang berbentuk tong dengan 2 fitur sifon yang lebar di satu sisi depan, yang lainnya di ujung belakang.
dan 8 atau 9 helai otot melingkar. Doliolits juga dapat bergerak dengan mengontraksikan pita otot di sekitar tubuh hingga menciptakan semburan air atau propulsi jet sementara yang mendorongnya ke depan atau ke belakang dengan cukup cepat. Doliolits memiliki siklus hidup yang rumit. Habitat dan siklus hidup tunicates. Tunicates tersebar di perairan laut dari daerah kutub sampai daerah tropis. Tunicates yang dapat berenang bebas ditemukan di seluruh lautan adalah tunicates yang hidup sebagai plankton. Reproduksi pada koloni tunicates dibentuk oleh reproduksi aseksual dengan zooid yang biasanya berasal dari tunas. Pada Thaliaceae, dua kelompok yakni Doliolit dan Salps memiliki sistem yang kompleks dari fase bergantian. Fase pertama berkembang biak dengan tunas dan fase kedua berkembang biak dengan melepaskan sperma dan telur. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.